Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah keamanan komputer akan menjelaskan sedikit tentang algoritma Blockfish. Sebelum kami menjelaskan apa itu algoritma Blockfish, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalan diri dimulai dari Dori. Baiklah, nama saya Dori Saputra, BP 1311000182. Oke, nama saya Devani Ariuski, NIM saya 1311000152. Nama saya Didi Rahmadani, BP 1311000129. Dan saya sendiri Nena Anisma, BP 1311000166. Ya, nama saya Sinfrian Sura, nomor BP 1311000156. Oke. Langsung saja kita masuk ke penjelasan apa itu algoritma Blockfish yang akan dibacakan oleh teman kami yaitu Devani Ariuski. Pada Devani, kita persilakan. Oke, kita langsung masuk ke materi. Algoritma Blockfish adalah enkripsi yang termasuk dalam golongan simetrik cryptosystem. Metode enkripsi ini diciptakan oleh Bruce Skinner, seorang kriptoanalis presiden perusahaan counterfeit Internet Security pada tahun 1993 dan dipublikasikan pada tahun 1994. Blockfish dibuat untuk digunakan pada komputer yang mempunyai mikroprosesor besar 32 bit ke atas dalam data cache yang besar. Blockfish merupakan chipper block yang berarti selama proses enkripsi dan deskripsi, Blockfish bekerja dengan membagi pesan-pesan menjadi blok bit dengan ukuran sama panjang, yaitu 64 bit dengan panjang kunci bervariasi yang mengenkripsikan data dalam 8 byte block. Jika tidak sampai dengan 8 byte block, maka akan dilakukan tambahan bit, yaitu padding. Algoritma Blockfish terdiri dari dua bagian, key expansion dan enkripsi data. Enkripsi algoritma Blockfish menggunakan subkunci besar yang harus dihitung sebelum enkripsi dan deskripsi data. Algoritma Blockfish menerapkan jaringan Feisel yang terdiri dari 16 putaran. Inputnya adalah elemen 64 bit X. Untuk alur algoritma enkripsi dengan metode bit dijelaskan sebagai berikut. Inisial P-array sebanyak 18 buah, P1 sampai dengan P18. Masing-masing bernilai 32 bit. Array P terdiri dari 18 kunci, 32 subkunci, P1, P2 sampai dengan P18. Bentuk S-box sebanyak 4 buah, masing-masing bernilai 32 bit yang memiliki masukan 256. 4 32 bit S-box masing-masing mempunyai 256 entry. S1,0, S1,1 sampai dengan S1,255, S2,0, S2,1 sampai dengan S2,265 sampai seterusnya. Plain text yang akan dienkripsi diasumsikan sebagai masukan. Plain text tersebut diambil sebanyak 64 bit, dan apabila kurang dari 64 bit, maka kita tambahkan bitnya supaya dalam operasi nanti sesuai dengan data. Hasil pengambilan tadi dibagi dua. 32 bit pertama disebut XL, 32 bit yang kedua disebut XR. Selanjutnya lakukan operasi XL sama dengan XL XOR P dan XR, F XL XOR XR. Hasil dari operasi di atas tukar XL menjadi XR dan XR menjadi XL. Lakukan sebanyak 16 kali perulangan, dan perulangan yang ke-16 lakukan lagi proses penukaran XL dan XR. Pada proses ke-17 lakukan operasi untuk XR XOR P17 dan XL sama dengan XL XOR P18. Proses terakhir satukan kembali XL dan XR sehingga menjadi 64 kembali. Analisis masalah bagan alir sistem. Bagan alir sistem dari Cryptblow menjelaskan proses yang terjadi pada sistem secara keseluruhan. Pada bagan alir sistem akan digambarkan bahwa data yang diinputkan oleh sistem berasal dari satu sumber, yaitu hard disk. Bagan alir program. Proses kerja untuk enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci dan proses yang serupa, hanya berbeda pada P-array. P1, P2 dan selanjutnya digunakan dengan urutan terbalik atau diinversikan. Oleh karena itu, flowchart program untuk proses enkripsi dan deskripsi digambarkan dalam satu bagan alir saja. Bagan alir program untuk fungsi menjelaskan Untuk fungsi F menjelaskan bahwa pemasukan fungsi berupa XL, dan kemudian data XL akan dibagi menjadi 4 bagian sama-sama bernilai 8 bit.
yaitu menjadi A, B, C, dan D. Flowchart program enkripsi dan deskripsi cryptblow digambarkan ke dalam flowchart sama karena proses yang berjalan pada program enkripsi dan deskripsi adalah sama. Oke, kita langsung menuju ke kesimpulan karena kita akan membuka beberapa pertanyaan. Kesimpulan yang dapat didapat dari studi dan implementasi algoritma Blofist adalah algoritma Blofist menerapkan jaringan Fetsel yang terdiri dari 16 putaran. Blofist merupakan cipher block yang berarti selama proses enkripsi dan deskripsi, Blofist bekerja dengan membagi pesan menjadi blok-blok bit dengan ukuran sama panjang yaitu 64 bit dengan panjang kunci yang bervariasi yang mengenkripsi data dalam 8 byte blok. Pesan yang bukan merupakan kelipatan 8 byte akan ditambahkan dengan bit-bit tambahan yaitu padding, sehingga ukuran untuk tiap blok sama. Algoritma Blofist terdiri dari dua bagian key expression dan enkripsi data. Algoritma Blofist dapat diimplementasikan ke dalam banyak bahasa pemrograman dan algoritma, serta sifat perancangannya terbuka bagi umum atau open source. Algoritma Blofist awalnya diimplementasikan ke dalam bahasa C, kemudian berkembang menjadi bahasa umum karena sifatnya yang open source. Dalam penelitian diimplementasikan ke dalam Microsoft Visual Basic versi 6 menjadi sebuah model kriptosistem berbasis desktop. File yang dapat dienkripsi dan enkripsi file Microsoft Office meliputi file Microsoft Word, Doc, X, RTF, TXT, Microsoft Excel, XLS, XLAX, Microsoft Access, MDB, dan Microsoft PowerPoint, PPT atau PPTX. Kemudian pengujian yang dilakukan adalah pengujian kunci, pengujian berbagai jenis file Microsoft Office, pengujian putaran Blofist, pengujian tool tambahan yaitu log folder, pengujian kunci, pengujian berbagai jenis file, pengujian putaran Blofist, pengujian log folder. Oke, kita akan langsung masuk ke fase pertanyaan. Ada lagi. Coba jangan ikutin kan. Ini silakan kemana lagi? Oke, kita akan masuk ke dalam pertanyaan tentang penjelasan algoritma Blofist yang kita jelaskan tadi. Apakah antara teman-teman ada yang ingin mempertanyakan? Ya, ada dari sini saya mencoba bertanya tentang algoritma Blofist ini. Saya mau bertanya tentang apa sih kelebihan dan kekurangan algoritma Blofist. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan algoritma Blofist. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan algoritma Blofist, yaitu kelebihan algoritma Blofist yang pertama, desain algoritma Blofist mudah untuk dipahami dan digunakan. Ketika diimplementasikan, algoritma Blofist tidak menggunakan ruang memori dalam jumlah besar. Yang ketiga, pembangkitan subkunci benar-benar acak karena menggunakan digit konstanta di dalam heksadesimal. 4. Sekuritas cukup tinggi karena menggunakan p-array untuk membangkitkan subkunci dan 4 buah SBOX untuk operasi substitusi. Dan kekurangan algoritma Blofist yaitu yang pertama, panjang blok dengan terlalu pendek yaitu hanya 64 bit. Yang kedua, semakin berkembangnya teknologi proses menyebabkan algoritma Blofist rentan terhadap serangan kriptanalis karena desainnya terlalu sederhana. Oke, itulah kelebihan dan kekurangan algoritma Blofist. Adakah di antara teman-teman yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, pada komputer apakah algoritma Blofist digunakan? Cari-cari ada yang bilang.